Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Anak-anakku, murid-murid SD Islam Al-Azhar 45 cabang Palembang, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kemarin bertemu dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak hayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar, marilah kita buka pelajaran kita dan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kelas 1 kemarin Pak Hayat sudah mengajarkan sifat-sifat Allah. Sifat 20 milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kelas 2 kita lanjutkan lagi mengenal sifat-sifat Allah. Yang kemarin di kelas 1 hanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Kemudian di kelas 2 ilmun, hayyun, sama, basar kita sudah belajar. Di kelas 3 ini anak-anakku sekalian, kita akan mengenal qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudrat dan iradat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Pak Ayat menjelaskan apa itu qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudrat dan iradat, Pak Ayat akan mengajak anak-anak sekalian bernyanyi 20 sifat Allah. Siap? Wahid, ithnani, salas. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah iradah, almun hayyun, sama' basar, kalamun qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Masih ingat lagunya? Kemarin di kelas 1 kita sudah nyanyi bersama, di kelas 2 juga bernyanyi bersama. Di kelas 3 ini kita mulai lagi dengan bersolawat, bernyanyi dengan menyanyikan sifat 20 milik Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Pak Hayat lanjutkan di penjelasan qiyamuhu binafsi, Pak Hayat pengen menceritakan ada seorang anak perempuan namanya Nisa dan ada seorang anak laki-laki namanya Rijal. Mereka sedang duduk-duduk di taman yang indah. Nisa ini bertanya kepada Rijal, "Wahai Rijal, alam yang indah ini, gunung, lautan, itu siapa yang menciptakannya?" Kemudian Rijal menjawab, "Yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala."
Kemudian Isa bertanya lagi, siapakah Allah itu? Kemudian Rijal menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita semua. Tuhannya Nisa, Tuhannya Rijal, Tuhan kita semua. Kemudian Isa bertanya lagi, apakah Allah itu ada? Kemudian Rijal menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada. Kemudian Isa bertanya lagi, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, apakah Allah membutuhkan makan, minum, teman seperti manusia? Anak-anakku sekalian, supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah di kelas 3 ini kita akan belajar, yakni qiyamuhu binafsih. Apa arti qiyamuhu binafsih? Qiyamuhu binafsih artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh bantuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pertolongan manusia. Berbeda dengan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuasaan sendiri. Kita manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan, tanpa bantuan dari manusia lainnya. Atau hewan sekalipun tidak akan bisa hidup di dunia ini tanpa bantuan dari manusia. Misal di rumah kita ada seekor kucing, atau kucing ada peliharaan kucing, kita rawat tapi tidak pernah kita kasih makan, tidak pernah kita kasih minum, maka kucing tersebut lama-kelamaan akan kurus dan mati. Begitu juga dengan tumbuhan kalau tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita pupuk, tidak pernah kita siram, maka lama-kelamaan tanaman tadi lama-lama akan mati. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh bantuan sedikit pun dari makhluknya, baik itu malaikat, para nabi, kemudian manusia, semua ciptaannya Allah tidak butuh bantuan. Anak-anakku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya sifat Allah yang kedua di kelas 3 yang akan kita pelajari, yakni wahdaniyat. Ada yang tahu wahdaniyat? Wahdaniyat itu artinya esa, satu, tunggal. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bayangkan, kita pikirkan, seandainya di dunia ini Tuhan kita ada 2, 3 atau 4 dan seterusnya, apa yang akan terjadi? Misalnya ketika Tuhan satu pengen menciptakan malam, tapi Tuhan satunya pengennya siang, apa yang akan terjadi? Yang terjadi antara Tuhan satu, Tuhan 2, yang terjadi berantem. Kehidupan alam semesta jadi kacau balau. Itulah anak-anak sekalian, kenapa alam ini tercipta dengan sempurna, kita sebagai manusia tercipta dengan sempurna. Itu lantaran adalah Allah Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat wahdaniyah, satu, tunggal atau esa. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kita jangan pernah membayangkan bagaimana wujud Allah, bagaimana bentuk Allah. Tapi kalau kita mau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala,
marilah kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali ini hanya 2 sifat Allah saja yang akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti di minggu depan kita lanjutkan qudrat dan iradat. Ya, di kelas 3 hanya 4 sifat Allah, nanti lanjutannya di kelas 4. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Hayat ulangi, sifat Allah yang pertama di kelas 3 yang kita pelajari adalah qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi artinya berdiri sendiri. Allah tidak butuh bantuan makhluknya. Allah tidak butuh pertolongan makhluknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsi. Selanjutnya yang kedua anak-anakku, sifat Allah yang kedua adalah wahdaniyat. Esa, tunggal, satu. Jadi kita perlu ingat selaku seorang muslim, selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak ada 2, tidak ada 3 dan tidak ada 4. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang Pak Hayat mohon maaf pada Allah. Pak Hayat mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.